Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya, Herudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi tentang pengalaman saya bermeditasi. Sudah ada 3 orang yang melihat. Kita coba mulai saja ya, karena rekamannya ada, besok bisa dilihat di Facebook saya di history. Orang-orang yang ingin meditasi biasanya ada permasalahan. Apakah permasalahan dalam fisiknya, apa masalah dalam pikirannya, hanya untuk sekedar mengetahui atau tidak. Tapi memang kita ini semuanya bermasalah. Kita semua bermasalah. Kita lahir sesungguhnya sudah bermasalah. Kita lahir ke bumi ini sudah bermasalah. Dalam bahasa gaulnya ya, bawa karma kita. Terima kasih sudah yang masuk. Moga-moga menjadi manfaat bagi kita semua. Artinya kita semua bermasalah. Jiwa kita akan mengalami kehidupan bersama badan fisik. Badan fisik kita juga itu bagian sel-sel yang punya masalah. Fisik yang jadi pikiran, yang jadi nafsu, ego itu kan fisik. Bermasalah sehingga dia jadi fisik gitu. Jadi pikiran dan lain-lain. Orang tua kita juga membawa masalah, membawa karma. Ayah kita juga demikian. Lingkungan kita demikian juga. Bumi ini juga banyak juga yang hidup di bumi ini yang banyak bermasalah. Artinya kita memang tinggal di daerah yang syarat dengan masalah. Jadi jangan takut. Pertanyaannya bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita. Berbagai hal tentang masalah lah. Masalah ekonomi, keluarga, lain-lain, penyakit dan segala macam-macam. Kita nggak tahu masalah yang mana yang bisa kita membahagiakan kita. Katakan kita punya masalah keuangan. Kita punya masalah keluarga. Kita pikir masalah keluarga ini yang bikin kita menjadi bahagia. Ternyata setelah masalah keluarga selesai, ternyata bukan ini, ada masalah yang lain yang harus kita menjadi bahagia. Misalnya masalah keuangan gitu. Jadi caranya gimana supaya kita bisa menyelesaikan semua masalah kita? Karena yang menyelesaikan masalah kita itu, kita kan hanya berupaya untuk menyelesaikannya. Tapi sesungguhnya yang menyelesaikan masalah kita itu, kesadaran kita itu. Kita hanya berupaya secara fisik untuk begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Tapi sebetulnya yang menyelesaikan masalah kita itu adalah kesadaran itu. Bagaimana caranya kita supaya satu pekerjaan, tapi semua masalah kita selesai? Ini keren nih. Kajiannya keren, agak keren lah paling enggak. Ketika kita mengerti, maka semua permasalahan kita bisa kita selesaikan. Masalahnya kan karena kita nggak ngerti. Contoh, buka baut aja. Kita nggak ngerti kalau buka baut itu harus putar ke kiri. Ada obengnya yang jenis plus, jenis minus. Kalau kita nggak ngerti, ya nggak bisa. Kita putar ke kanan, malah nutup. Jadi yang paling penting adalah mengerti. Sehingga ketika kita bisa mengerti, kita bisa memahami, oh ini masalahku. Ini masalahku yang paling berat. Kalau ini aku selesaikan. Jadi kita harus meletakkan masalah kita itu di bawah diri kita. Kita lihat gini, oh ini masalah gua. Oh ini masalah gua. Oh ini masalah gua. Baru bisa selesai. Kalau nggak begitu, kita terbelenggu dengan masalah itu, akhirnya masalah lagi. Jadi, salah satu diantaranya tujuan kita meditasi itu adalah karena masalah. Saya kaitkan dengan diri saya. Apakah masalah karena keingintahuan? Apakah masalah karena yang lain-lain? Jadi intinya menyelesaikan masalah harus dengan ilmu. Kita harus mengetahui, harus mengerti. Itu pokoknya. Itu frame-nya. Jadi frame masalah kita frame
Masalah kita bungkus dengan harus mengerti. Tinggal satu masalah. Dari ratusan masalah yang kita hadapi atau puluhan atau tinggal satu masalahnya. Bagaimana supaya kita mengerti? Nah, meditasi menawarkan solusi itu. Konsep meditasi adalah sebetulnya mengantarkan doa. Selama ini kita panjatkan doa, kita kirim doa, dalam kaitan ritual. Ritual kan hanya mengalami, tidak mengalami. Tapi meditasi yang prinsipnya adalah spiritual, mengalami. Artinya apa? Kita berpengalaman dengan apa yang kita sedang lakukan, tidak hanya sekedar lewat. Jadi begitu. Jadi kita ini memang masalah lah gitulah. Kita bermasalah. Oke lah kita bermasalah. Yang namanya kita makhluk, kita ciptaan, ya oke lah kita bermasalah. Cukupkah masalah kita selesaikan dengan doa meminta ampun? Tidak cukup. Harus ada upaya-upaya. Nanti dalam episode berikutnya, apakah Tuhan berpihak kepada masalah kita? Kita kaji. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah upaya kita. Sehebat apa upaya kita? Itu yang dinilai. Itulah yang menggulkan apa yang menjadi keinginan kita. Terkait dengan target kita. Target kita bahagia. Ketika kita bahagia, semua udah selesai dong. Karena semua selesai, kita bahagia. Apa standar bahagia? Apa yang kita buat bingkainya? Supaya juga satu persoalannya. Jangan banyak seperti masalah kita. Bahagia itu bingkainya kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang kepada ya sesama makhluk lah. Apa alat ukurnya? Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Itu alat ukurnya. Bagaimana Tuhan mengasihi kita sebagai ciptaannya? Itu alat ukurnya. Nggak bisa maksimal, tentu, karena kita ciptaan. Tapi paling nggak ada alat ukurnya. Jadi semua bisa terukur. Misalnya agama kita mengatakan kalau dapat rezeki berbagilah sekian persen. Jangan juga berlebihan gitu. Kira-kira begitu. Terus oleh karena kita melindungi target kita sebagai bahagia dari itu adalah kasih sayang, maka kita akan diarahkan untuk tegak pada kebenaran. Nikmat banget kita ketika kita mampu menegakkan kebenaran. Satu poin. Yang kedua, welas asih. Welas asih, dua. Yang ketiga, empati. Ya, kita tidak bisa kita memberikan bantuan kepada saudara kita, ya paling tidak kita mendoakannya. Paling tidak kita memberi semangat untuk menghiburnya. Kalaupun tak bisa, ya doa sajalah. Jangan kita berkomentar apapun tentang keadaan saudara kita. Yang keempat adalah toleran kita. Toleranlah kita dalam keadaan. Nah, sifat toleran ini akan menjadi ajak ke kita memahami bahwa Tuhan itu meliputi semua yang ada pada setiap yang ada, dan setiap yang ada dalam Tuhan itu. Ajak kita, pasti. Oh, dia nggak enak gua, udahlah, ada Tuhan di sana. Kira-kira begitu. Kita nggak akan pernah tersakiti, nggak akan terjolimi ketika kita merasakan ada Tuhan yang menjolimi kita di sana itu. Dan dalam diri kita juga ada Tuhan. Akhirnya apa kita? Ya sudahlah, maklumlah. Toleranlah kita. Toleranlah. Memahami bahwa Tuhan meliputi, bahwa saudara kita yang nggak seiman dengan kita juga ciptaan Tuhan, Tuhan kita. Toleranlah kita. Berbaik-baiklah. Cari kebenarannya, jangan cari kesalahannya. Cari persamaannya, jangan cari perbedaannya. Kesemuanya ini menjadi apa sikap kita yang terjadi? Sabar. Sabar, santai aja.
Kita nggak usah lah merasa orang lain sombong, karena kita nggak juga kepengen ditegur duluan, kita kepengennya negur duluan, jadi nggak ada orang sombong gitu. Kita juga nggak pernah merasa kehilangan karena kita nggak pernah merasa memiliki gitu, kira-kira gitu. Udah itu kita harus memahami makna dari anugerah jabatan dan pangkat. Makna dari anugerah jabatan dan pangkat itu penting, karena anugerah dan jabatan itu memang harus dijaga, dipelihara. Kalau tidak, dia akan menjadikan kita senjata oleh kita untuk menzolimi orang lain. Itu masalah kesadaran, nanti ceritanya lain lagi. Terus gelar akademis, itu penting. Karena kenapa? Kalau kita nggak memiliki gelar akademis dalam kondisi sekarang ini, atau dari dulu juga begitu, kita nggak bisa masuk dalam frame untuk ikut serta memperbaiki sebuah sistem, apakah bernegara, apakah berbangsa. Itu penting. Dan makna itu. Yang berikutnya, kepemilikan akan harta benda. Pahamilah bahwa semua itu hanya pinjaman, bonus lah, bukan tujuan utama. Nah, kenapa kita suka dengan harta benda? Karena kita manusia fisik. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana fisik minatnya itu akan harta benda. Itu tadi tujuannya untuk masuk meditasi, tujuannya supaya bahagia tadi. Jadi, terus kita ini kan sebetulnya perjalanan kita ini kan akan menuju takdir. Terima kasih yang baru datang. Menuju takdir. Takdir itu adalah ketetapan awal. Nah, kita menjalani takdir juga saat ini. Takdir akibat yang kita buat sendiri gitu. Takdir kita jadi begini karena sebab akibat kan. Kita hadir karena sebab akibat. Nah, bagaimana kita supaya bahagia dalam takdir itu? Bahagia kita dalam kondisi kita yang terlahir sekarang ini. Memang kelahiran itu kan unik. Detik ini di seluruh bumi ini mungkin lebih dari 1.000 atau 2.000 atau 1 juta orang yang lahir sama dalam detik ini. Tapi berbeda orang tua, berbeda pendidikan orang tuanya, berbeda daerahnya, berbeda. Sebanyak sekali hal yang berbeda. Adilkah Tuhan dalam hal ini? Tentu tidak jawaban kita. Kalau kita tidak bisa merujuk bahwa Tuhan itu adil gitu. Nah, kita harus mengetahui itu supaya kita bisa bersangka kepada Tuhan itu. Benar nggak Tuhan adil? Gitu. Harus pelajari itu gitu. Jadi bahagia dalam takdir. Saya punya cerita nih. Cerita sekali waktu belum setahun. Anak saya yang besar mohon izin kepada saya gitu, ya mau ke Dubai ya gitu. Loh, ini COVID begini mau ke Dubai ngapain gitu? Nggak apa-apa ya, mau ngapain? Di sana ada pameran cara merawat rambut keriting. Lo kok sampai ke Dubai? Saya bilang gitu. Iya, di Dubai kan pusatnya orang-orang yang rambut keriting ya, dari Afrika, dari mana-mana. Dia rambutnya keriting anak saya. Dan dia senang banget dengan rambut keriting itu. Itu timbul ide saya dalam buku saya yang saya tulis, bahagia dalam takdir. Dia bahagia untuk ditakdirkan menjadi berambut keriting. Kebayang dia harus ke Dubai untuk hanya belajar merawat rambut yang keriting. Dan sampai sekarang dia tetap berambut keriting dan memotivasi teman-temannya, apa yang lu dapat dari Tuhan, lu harus syukurin dan lu blow up itu menjadi sebuah kehebatan lu. Nah, gitu kira-kira. Saya lihat postingan di Instagramnya begitu sih gitu. Jadi bahagia dalam takdir kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus bahagia. Harus bahagia. Caranya gimana? Tadi itu mengerti tadi itu. Harus mengerti. Oke. Nanti kita praktek-praktek meditasi ya. Tapi sebelumnya gini. Tiket meditasi itu kan siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal aku. Ada peluang kita untuk mengenal Tuhan. Ada peluang. Berarti dia memang betul-betul ada. Karena kenapa? Ada peluang yang dibuka untuk kita bisa mengenal dia. Katakan melalui statementnya lah gitulah. Siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal aku. Bagaimana saya mengkajinya? Alat ukur apa yang saya gunakan untuk itu?
Ini mungkin penting diketahui saudara-saudaraku supaya kita sesuatunya itu menjadi terukur ya. Jadi nggak terlalu bias lah. Kalau salah ya salah-salah dikit lah, nggak salah banget gitu. Jadi yang pertama dasar saya adalah iman. Iman saya pegang. Saya mengimani apa yang diajarkan oleh agama saya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Baru saya pegang itu, ada. Tapi adanya di mana nggak tahu kita. Tapi saya pegang dulu itu, ada. Oke. Berikutnya saya rujuk. Ada itu kalau dengan dalilnya ada. Bahwa dia ada, dalilnya ada. Dalam kitab suci ada dalilnya. Oke, dalil dapat 2. Atas dasar iman dan dalil dapat 2. Berarti Tuhan itu ada. Terus kita uji dengan ilmu fisik. Ilmu fisik menyatakan sesuatu dianggap tidak ada ketika tidak bisa dibuktikan melalui fisik. Fisik tanda petik, apakah dia energi, apakah fisik. Yang betul-betul real fisik. Berarti dari ini kita nggak bisa menyatakan itu ada. Tapi kita pegang dulu itu. Nah berikutnya asumsi. Kalau yang diciptakan ada, pasti yang menciptakan juga ada dong. Itu asumsi. Kalau yang diciptakan ada, jelas ada bentuknya, wujudnya ada. Ada ini handphone, ada handphone. Berarti ada yang ciptakan dong. Tambah kuat. Pandangan tentang Tuhan itu memang betul-betul ada. Tambah kuat. Terus kita tanya sama fisik, sama keilmuan fisik. Sik, kira-kira gitu. Kalau memang ada, apa dalilnya gitu. Kalau emang sesuatu itu ada, dalilnya apa? Oh, dia memiliki zat. Kata keilmuan fisik, ilmu pengetahuan. Ada zatnya. Pasti ada zatnya, ada unsur-unsur yang membentuk itu gitu. Oke. Kalau ada zatnya gimana? Dia pasti membangunkan sifat, menimbulkan sifat. Loh, kalau ada sifat gimana? Nah, pasti dinamain dong. Sifatnya kan berbagai-bagai untuk menandai nama. Sifat dan nama itulah yang menghasilkan produk yang disebut dalam Islam sebagai af'al. Artinya tambah kuat keyakinan kita bahwa Tuhan itu memang ada. Kita gali. Jadi ada 4 kelompok yang menyatakan ada atau tidak ada itu dengan bukti fisik. Yang kedua, kalau tidak bisa didalilkan, dianggap tidak ada. Yang ketiga, kalau dia yang ketiga asumsi. Yang pertama karena iman. Yang kedua, kalau dia nggak bisa dibuktikan dengan fisik, dia dianggap tidak ada. Yang ketiga, kalau nggak bisa didalilkan, dianggap tidak ada. Yang keempat, asumsi. Asumsi itu jembatannya. Tadi tidak. Asumsi kalau misalnya ada yang diciptakannya ada, pasti yang ciptakan ada dong. Itu asumsi. Nah dari situ saya berpikir bahwasanya Tuhan ini sebelum ada semua yang diciptakan ini sudah ada dia sebagai Tuhan, sebagai zat, karena dia berikutnya memproduksi manusia, bumi dan segala macam apanya, maka dia terlengkapi. Jadi yang pertama dia meliputi semua yang ada dan semua yang ada di dalamnya. Dan dia ada di setiap yang ada. Dari sanalah kita bisa menjadikan diri kita toleran. Menjadikan kita maklum, menjadikan kita sabar. Jadi sama-sama kita belajar untuk itu. Gitu. Nah, kembali ke akunya aku. Kita terdiri dari 4 unsur. Fisik, badan kita semua ini. Pikiran, jiwa, dan ruh. Ini spirit. Ini penting nanti untuk kita masuk meditasi. Nah, fisik punya kesadaran sendiri, kesadaran fisik. Pikiran punya kesadaran sendiri, punya kesadaran pikiran. Jiwa punya kesadaran sendiri, kesadaran jiwa. Ruh juga punya kesadaran sendiri, kesadaran ruh. Nah, fisik ketika tidak ada kesadaran lain selain kesadaran fisiknya, dia hanya hidup. Pikiran juga begitu, dia hanya hidup. Tidak berkehidupan, tidak ada norma di sana.
Jadi ketika kita sadar ada begini, kita kan hanya bisa melakukan 3 hal. Berpikir, berucap, dan berbuat. Nggak bisa kita berbuat, nggak bisa kita berucap kalau nggak ada pikiran yang menggerakkan itu. Oleh sebab itu, saya berpandangan bahwasanya ketika kita sadar, pikiranlah yang menjadi Khairuddin Lubis, yang menjadi akunya aku. Tentu pikiran dengan kesadarannya, nanti kita bicarakan tentang hubungan pikiran. Tapi sudah ada di YouTube saya, apa hubungan pikiran dengan jiwa, dengan kesadaran itu. Gitu. Sudah ada sih. Tapi nggak apa-apa kita ngulang ini, karena kita nanti mau meditasi sebentar. Jadi, dalam keadaan sadar, pikiran kita lah yang menjadi akunya aku. Keadaan tidur, karena pikiran yang merupakan motor penggerak dari fisik tidak juga ditidurkan, maka yang menjadi aku-akunya adalah fisik kita. Fisik kita menjadi akunya aku. Karena kenapa? Dia hidup. Fisik yang mempunyai indera-indera hidup, dia hidup. Tapi tidak berkehidupan. Mata kita kalau terpejam, tertidur terpejam, ya dia hidup, tapi tidak berkehidupan, tidak bisa melihat. Oke. Terus jiwa tetap hidup, tetap berkesadaran, karena dia akan menjalankan, dia bertanggung jawab, dia nggak boleh tidur, bertanggung jawab atas segala aktivitas fisik. Nafsu, ego, dia berkesadaran nafsu dan berkesadaran ego tetap hidup gitu. Makanya ketika kita tidur, kadang-kadang ada nyamuk, kita bisa pukul nyamuk, padahal pikiran lagi tidur. Kenapa? Karena nafsu masih berkesadaran. Akal berkesadaran, mereka sering mencolek. Rasa berkesadaran, mencolek. Jadi bisa kita memukul tanpa berpikir. Gitu. Nah, ketika kita meditasi, kesadaran kita, fisik sudah tunduk kepada kesadaran keilahian. Melalui pikirannya. Kalau pikiran sudah tunduk kepada kepada kesadaran ilahian, maka kita akan berkesadaran ilahian. Jadi yang penting saudara, pikiran itu, kesadaran pikiran itu yang paling penting. Bagaimana kita menyadarkan pikiran itu menjadi berkesadaran, bukan hanya kesadaran pikiran. Karena ketika kita hanya berkesadaran pikiran, produknya biasanya duniawi. Keinginan dirubah menjadi kebutuhan. Akhirnya cara mendapatkannya ya namanya kebutuhan. Butuh gua, kalau gua butuh ya gimana. Gitu. Jadi pertanyaan berikutnya, siapa kalau demikian, tiket sudah kita dapat nih, kita sudah paham nih secara garis besar bahwanya akunya, siapa mengenal dirinya? Saya mengenal diri saya, ya Allah. Siapa kau? Dalam keadaan saya sadar ini, pikiran saya Khairuddin Lubis. Dia yang bertanggung jawab semua aktivitas fisik saya. Nah, begitu kira-kira. Terus kalau tertidur, fisik saya ya Allah, di mana seluruh organ fisik, indera-indera semuanya memiliki kesadaran hidup, kesadaran dirinya, sehingga saya hidup. Dan fisik saya lah menjadi akunya aku. Khairuddin Lubis itu fisik saya, akunya aku ketika saya tidur. Sebetulnya akunya aku yang sesungguhnya siapa? Kesadaran itu. Jiwa ilahiyah. Itu yang akan kita kejar dalam meditasi. Supaya apa? Kita mengerti. Kenapa? Jiwa punya data tentang semua hal yang akan bisa kita lakukan. Masa lalu kita punya data. Sehingga persoalan-persoalan kita diselesaikan dengan kesadaran itu. Di sana kuncinya, bukan di luar. Kan begitu kita dilahirkan udah tahu kita. Oh, mau jadi ini ya, cara menyelesaikan ini. Datanya udah ada di jiwa. Jadi ketika kita berkesadaran jiwa, maka kita mengerti apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Bukan kita masuk ke dalam diri ada uang di sana, bukan begitu. Bukan masuk ke dalam diri ada, bukan begitu. Kesadaran itu yang akan membimbing kita untuk mendapatkannya. Gitu kira-kira, friend. Saudara-saudaraku gitu kira-kira. Saya baru pertama sekali ini masuk TV live. Dulu saya nyuruh-nyuruh orang masuk TV. Saya ngerjain orang supaya bagus, supaya gini. Karena saya sutradara dulu. Sekarang saya nyutradarain diri saya, dibantu anak saya masuk TV nih, gara-gara ini bapak-bapak saudara-saudara ini nih. Tapi enggak begitu. Saya akan berbagi karena berbagi itu penting. Dan saya hanya punya kesempatan ini.
Saya tidak tahu besok. Dan alhamdulillah gara-gara grup Facebook itu, gara-gara itu jadi saya terus konsentrasi di sini untuk berbagi pengetahuan itu. Jadi kira-kira begitu. Terus bagaimana kita mengendalikan pikiran agar pikiran mau tunduk ketika dimeditasikan? Karena dia yang akan kita meditasikan. Dia masukkan ke dalam ruang itu meditasi. Nah, lu diem ya. Lu nggak usah mikir-mikir. Gue masukin data lah gitu. Kira-kira gitu. Ntar lu berkesadaran ini lu keluar dari di sini gitu. Kira-kira begitu. Caranya bagaimana? Pikiran kita kan ada kadang-kadang kita merasa senang, merasa aman. Artinya tenang pikiran itu kan. Apakah dengar nyanyian, melihat suasana yang indah-indah, aromatik, musik, atau lantun-lantunan zikir-zikir, atau mantra-mantra, atau apapun. Kita pelajari itu. Oh, gue paling seneng kalau gini nih gitu ya. Bau rendang nih. Gitu kira-kira. Taruh rendang itu. Kira-kira begitu. Bawa musiknya apa? Bernyanyilah. Bersenandunglah. Agar pikiran kita itu menjadi lebih tenang. Nggak apa-apa sebelum meditasi itu nggak mistik, nggak biasa aja. Nggak usah sampai waduh begini, nggak ada. Yang menjadi tidak biasa dampak dari meditasi itu. Tapi meditasinya biasa aja. Cuman merem kok, diem, jalan kok. Cuma kalau kita nggak ketahui mekanismenya, ya kesasar gitu loh. Kira-kira gitu. Tiket sudah kita dapat tadi, kita tinggal pikiran. Oke. Nah setelah pikiran mulai tenang, baru kita hantarkan doa itu. Kita hantarkan doa itu. Kita bawa doa itu untuk sang pengabul doa Tuhan itu. Tentu kita tahu mekanismenya bagaimana ruang tahapan-tahapan meditasi itu nanti. Tapi saya sudah sampaikan di YouTube gitu. Kita berdoalah. Saya begini doanya. Saya selalu kalau berdoa mengaitkan nama saya dan nama ayah saya dan ibu saya. Karena kenapa? Mereka lah, turunan kita ke atas itulah yang akan nanti mendampingi kita dalam jiwa kita. Karena jiwa kita bisa terluka dan bisa tersakiti. Bukan luka dalam fisik, bukan sakit dalam fisik, tapi terlukai dan jadi leluhur kita itulah nanti yang akan menjembatani antara pikiran dengan kehendak jiwa untuk apa yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, libatkan mereka, doakan mereka, agar mereka disempurnakan dan dimuliakan Tuhan, sehingga berikutnya bisa mendampingi kita. Dan mereka punya pengalaman lebih banyak dari kita. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah, saya selalu gitu. Saya Khairuddin Lubis, anak dari ini, yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama ini, gitu. Mohon izinmu ya Allah, masukkan aku ke dalam ruang maha heningmu, ruang maha ilmumu, ruang maha pengetahuanmu, sehingga aku mengerti apa yang harus kulakukan untuk dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalanku. Tapi dalam hati saya, persoalan gue ini ya Allah, kira-kira gitu dalam hati saya sih gitu. Itu doa saya. Kebetulan saya diam, saya menganggap pikiran walaupun dia masih bermain-main. Baru saya berzikir. Teman-teman boleh bernyanyi, boleh lagu-lagu rohani, boleh apa saja. Boleh apa saja, terserah masing-masing. Nah, saya menggunakan gini, zikir saya. Saya macam-macam dulu zikirnya. Nah, ini cerita supaya kita jangan terpaku kepada sebuah, ini harus begini, ini nggak begitu. Bebas saja. Karena apa? Kita bukan melakukan ritual yang sudah kita sepakati cara-caranya, enggak. Kita melakukan perjalanan spiritual, perjalanan untuk mengalami. Artinya apa? Suka-suka kita dong. Setiap orang berbeda-beda. Karena kita ingin mengalami. Ritual, jelas ada aturannya. Dan disepakati. Ini ya aturan ritualnya, ini sepakatannya. Kalau begini, kalau begini. Ini meditasi itu bukan ritual. Tapi perlakuan spiritual untuk dapat mengalami. Bebas. Makanya duduknya juga bebas. Nah, persiapannya makanya saya nggak ceritakan persiapannya. Suka-suka hati. Mau tidur boleh.
Mau selonjor boleh, mau nongkrong boleh, capek kalau nongkrong jangan deh. Duduklah, tapi yang penting intinya tegakkan punggung. Nah gitu, gini. Kira-kira gitu tuh. Kenapa tegakkan punggung? Jalur utama, jalur tolnya energi di situ. Gini loh, yang diciptakan Tuhan itu cuma dua ya. Secara esensi, energi dan fisik. Fisik diawali oleh sel. Energi macam-macam. Itu nggak bisa dibikin oleh manusia. Jadi kita akan mengolah energi. Bukan mengolah energi sih. Kita akan meminta untuk diolah energi kita gitulah. Karena kalau kita mengolah energi, belum tentu kita paham. Misalnya gini. Kita menggunakan pernapasan. Kita nggak tahu, mungkin sendi kita yang di sini ada masalah. Kita menggunakan pernapasan. Di situ terjadi pengelembungan karena pernapasan kita nggak bersesuaian dengan ini. Sakit, bisa permanen. Dan itu energi dari luar diri. Sedangkan kita mau masuk ke dalam diri, kita gunakan energi yang dalam diri kita. Begitu juga dengan gerakan, nggak usah pakai gerak-gerak lah, biasa aja lah. Yang enak-enak aja lah. Perkara nanti dalam meditasi dia akan bergerak kemana-mana, itu tinggal ngikutin gitu. Yang enak-enak aja lah, yang santai aja lah. Bahagiakan hati, karena kita akan bertemu Sang Maha Penyelesaian yang akan menyelesaikan persoalan kita. Apa itu? Pengetahuan dan ilmu. Itu yang bisa menyelesaikan masalah kita. Bukan jaringan, bukan ini. Pengetahuan dan ilmu. Dari pengetahuan dan ilmu baru dapat jaringan gitu kira-kira. Baru dapat proyek. Halo, ada saudara saya ini, Tom Agian nih sepertinya. Terus saudara saya, lupa kecil sekali nih, nggak kelihatan. Yang orang-orang Batak Horas nih. Yang orang Jawa, apa ya? Nun Sewu. Tapi intinya saya berbahagia sekali. Berapa orang pun yang akan mendengarkan ini, saya tidak penting buat saya. Yang penting saya sampaikan. Saya sampaikan. Dan ini cara-cara saya menyampaikan supaya banyak orang yang tahu gitu, kira-kira gitu. Tadinya mau di YouTube, ternyata YouTube mengatakan, Anda besok baru bisa dia apa gitu. Jadi terpaksa pindah ke Facebook ini. Untung anak-anak canggih, kalau saya nggak ngerti juga sih. Gitu, kira-kira gitu. Jadi kita akan melakukan sesuatu yang menjadikan kita mengalami spiritual, bukan ritual. Oleh sebab itu, lepaskan yang ada di luar diri kita. Kita masuk ke dalam nuansa yang ada di kedalaman mengalami itu. Itu terkait dengan Allahu Akbar, ada ceritanya begini. Kenapa saya pakai Allahu Akbar zikir saya gini? Ada ceritanya ini. Tahun-tahun 2000-an, 2000 belum 2000 lah, 90 akhir ya, saya sholat gitu, saya terpikir sekali waktu, banyak banget jumlah Allahu Akbarnya ini gitu, saya hitung itu, salah melulu, zuhur sekian, asar sekian, salah melulu, akhirnya ketemu angkanya, saya tanya-tanya lah, sampai kiai-kiai ternama di Indonesia ini saya tanya lah, betul-betul punya jaringan di situ, apa jawaban mereka? Maaf, saya dipanggil Uco, kalau teman-teman dekat saya dipanggil Uco, jadi lu jangan nanya maknanya, Cok. Mikir jumlahnya aja baru sekarang katanya gitu. Ntar lah kalau saya ketemu apa ya, oke gitu. Ya, ketemu. Sama juga butir beras dalam zakat fitrah saya hitung tuh. Isengnya saya itu. Berapa butir beras sih sebetulnya kita perlu bayarkan untuk setiap hari kita makan gitu. Sampai detail gitu. Suka mikirnya begitu sih, nggak tahu. Jadi akhirnya saya nggak dapat jawaban dari Allahu Akbar ini kenapa. Tanya sama siapa lagi ya gitu. Ini awal saya meditasi barangkali yang khusyuk gitu. Tadinya kan saya meditasi tapi kayak saya nggak detail tapi saya nggak sampai sedetail yang ini, sampai segila yang inilah gitu kira-kira. Ya tahun 90-an pertengahan lah. Saya masih tinggal, ya, anak saya masih kecil. Jadi akhirnya tanya sama Tuhan aja lah, goblok-goblok ini kan gitu. Tanya sama Tuhan, gimana caranya gitu. Oh, saya kan suka juga meditasi, merenung lah gitu meditasi. Tafakur gitu, menangis tengah malam. Terus saya zikirin aja. Pertama ya sejam, 2 jam. Tahu sampai berapa jam zikirnya? 7 jam tiap hari selama 8 bulan. Gila gak? Saudara-saudara jangan gitu lagi. Jangan kayak saya 7 jam 1 hari. Kebayang duduk itu. Jadi kalau dikumpulkan 100 orang misalnya cerita tentang pengalaman meditasi, kali 100 aja saya pernah deh, pokoknya gitu kira-kira gitu. Banyak sekali pengalamannya. Apa yang didapat? Kalau kau sakit, jangan kau makan semua obat yang ada di apotek, cari 1 2. Begitu juga.
dengan ajaran agama. Enggak semuanya orang kita jadi ustadz. Enggak semuanya jadi pendeta. Paham betul ajaran agama itu, enggak begitulah. Siapa yang mikirin yang lain kan gitu. Tapi pegang satu, dalami itu, maka terkuat semua tabir. Dalami itu. Itu saya pegang. Allahu Akbar, saya pegang. Saya gali di dalam. Nah, 1-2 obat menyembuhkan penyakit kita. 1-2 mantra, 1-2 zikir, 1-2 apa akan menyelesaikan persoalan kita. Kira-kira begitu. Bebas aja. Mau bawain lagu siapa boleh, yang penting pikiran tunduk dulu gitu. Nah, itulah kita konsep mengingat tafakur itu. Mengingat Tuhan itu melalui nama baik-baik. Boleh dengan puji Tuhan, boleh dengan boleh. Resonan getaran itu yang akan membangunkan sel kita, DNA kita, sehingga kita terhubung, kita masuk ke dalam energi, tidak pada fisik, menundukkan fisik kita, maksudnya yang fisik sel tadi itu yang dalam diri kita, fisik tadi itu akan menguat dirinya, sehingga spirit yang ada dalam tiap sel itu akan terhubung dengan sel kita. Klop. Maka terhubung satu frekuensi. Nah, pada fisik yang terjadi pada obat adalah frekuensi kerja selnya. Bayi dalam kandungan kenapa selnya itu patuh, padahal sel bentuk dan keperuntukannya sama, tapi yang hidung jadi hidung, yang mata jadi mata, nggak berubah, nggak bertukar. Kenapa? Dia frekuensi kerjanya selnya hampir nol, patuh. Setelah bayi lahir, frekuensi kerjanya berubah, lupa perjanjian. Enggak, gue nggak disuruh jadi ustaz kok, gue jadi insinyur. Karena lupa dengan perjanjian waktu primordial sebelum dilahirkan. Karena apa? Frekuensi kerja sel itu. Artinya apa? Bisa ditengarai. Makanya Tuhan menciptakan 2 hal itu dilengkapi dengan teknologinya. Apa teknologinya? Gelombang elektrik yang bisa terbaca sebagai bentuk-bentuk gelombang sinus, square atau sawtooth. Itulah alat ukur untuk mengukur energi dan fisik. Dasarnya gitu. Jadi keren banget. Jadi agama itu memang mengajarkan sains dan teknologi. Sains dan teknologi ada di agama dasarnya. Di sana adanya. Hebat bener. Kita nggak ngeh ya. Nggak tahu saudara-saudara, saya aja kali yang nggak ngeh. Hanya sel dan energi yang diciptakan. Probabilitasnya bisa menjadi apa aja. Bukan 1 tambah hailo lagi. Dulu kita kenalkan tahun 80-an hailo. Sekarang bukan hailo lagi. Miliar low. Bisa diramu menjadi apa saja oleh Tuhan itu. Dalam sistemnya. Gitu. Jadi alat ukurnya itu frekuensi itu. Saya timbang ibu-ibu yang saudara saya kebetulan. Sebelum melahirkan saya timbang dia. Setelah melahirkan saya timbang. Ternyata hasilnya setelah bayi dan ketuban keluar hampir sama beratnya. Artinya apa? Dia floating. Bayi dalam kandungan floating, anti gravitasi. Di situ saya dapat jalan masuknya ini dia, di sini dia. Jadi kita merendahkan frekuensi kerja sel. Kemudian kita rujuk waktu tawaf, saya pelajarin tawaf itu. Kenapa putar ke kiri kok bisa gini? Oh, ternyata frekuensi sel kita menurun. Makanya kita terus dengan Tuhan tambah paham, mau menundukkan diri gitu. Demikian juga tari-tarian sufi itu yang keliling. Nah, demikian juga dengan membaca dari kanan ke kiri. Kebetulan tulis Arab yang begitu ya. Kanan ke kiri. Gitu. Jadi itu dalam proses merendahkan frekuensi kerja sel agar apa? Frekuensi kita matching. Kolaborasi dengan frekuensi keilahian itu gitu. Teknologi kan, bukan mistik. Oh, nggak boleh meditasi kalau nggak hari bulan suro. Oh, nggak begitu. Kapan aja. Tapi nanti kita akan jelaskan detailnya mana yang baik, mana yang nggak baik. Atau kita jelaskan detailnya. Karena kita akan hubungkan nanti dengan bagaimana kondisi alam gaib itu gitu. Jadi, tapi sekarang lakukan aja kapan aja gitu. Udah kita berdoa tadi. Allahu Akbar. Allah. Pahami benar Allahu Akbar, nggak usah pikirin yang lain-lain. Katakan begitu, katakan puji Tuhan. Apanya yang dipuji? Pahami benar.
rasakan itu. Apa itu Om itu? Bagaimana energinya? Itu terus yang dikejar. Terus. Masuklah kita ke kontemplasi setelah pikiran tunduk. Nah, kontemplasi itu kesadaran mulai bercampur tuh antara kesadaran jiwa dengan kesadaran pikiran, fisik. Mulai bercampur situ. Yang fisik masih ngotot aja, yang jiwa masih dorong-dorongan di situ. Kesadaran itu. Nah, di sanalah kita bisa melihat-lihat sesuatu, melihat karena kesadaran sumber dari kesadaran fisik bisa, dari jiwa bisa, tapi bisa juga dari efek dari pergeseran sel-sel. Jaringan sel itu mulai bergeser karena dia helixnya berkembang. Nanti kita ceritakan helix sampai 12 helix yang bagaimana nanti kita ceritakan itu. Berkembang dia gitu. Jadi terlihat, nah sedangkan dia itu adalah cahaya. Helix itu cahaya. Anak-anak. Helix itu cahaya. Jadi cahaya-cahaya itu berpendar-pendar. Jadi cahaya itu cahaya yang paling pekat itu merah ya, dia ada di tulang ekor kita itu merah simbolnya. Di sini hijau. Jadi cahaya itu mulai berpendar. Maka terbaca lah kita, terlihat lah kita seperti bercak cahaya. Itu yang terjadi. Jadi sehingga, wah kita masuk ke alam gaib nih gini. Bukan masuk ke alam gaib, kesadaran kita udah mulai berubah sehingga kita bisa memaknai itu gitu. Memang nggak ada alam gaib di sana. Nanti cerita yang lain lah, jangan sekarang lah cerita itu. Berubah dia, jadi ada pendar-pendar cahaya, ada kayak black hole, macam-macam lah. Nggak usah pikirin, santai aja. Dalemin aja makna tadi yang kita zikirkan tadi. Nah kalau bisa didengarkan telinga kalau bagi pemula. Karena ini baik. Supaya apa? Supaya dia bisa menggetarkan, membangun resonan. Jadi terjadi sinergi. Nanti sinergi akan berputar dengan sendirinya dalam tubuh kita. Ini keadaan kontemplasi. Sebuah keadaan pergeseran antara kesadaran fisik ke kesadaran jiwa. Nah sebetulnya orang yang mau mulai meditasi itu udah berkesadaran jiwa, dia udah bagus itu. Udah bagus. Cuman masalahnya karena pemahamannya tidak komplit, ya tidak apa ya, perlu waktu proses panjang lah gitu. Tapi kalau pemahamannya udah bagus, sebentar ya. Boleh? Sorry anak saya. Biasa keluarga. Santai ya, nggak apa-apa ya. Nggak serius amat. Nggak TV komersial juga ini kan. Jadi gitu. Kita harus paham itu tiketnya apa, tujuannya apa gitu. Nah tujuan meditasi yang sesungguhnya tadi itu mengerti. Nah akibat kita punya masalah-masalah dengan mengerti selesai, percaya. Mengerti selesai. Nah terus udah mulailah bergerak sel-sel ini. Sel mulai bergerak, DNA mulai aktif. Yang tadinya 2 helix, 3 helix atau 4 helix, dia biasanya kelipatannya. Nah, bergerak dia, timbul cahaya. Nah, cahaya itu pada ketika kita udah melihat gerbang yang maha hening, maha ilmu, dan maha pengetahuan, cahaya tadi mulai bersinergi. Kita tahu hukum cahaya, percampuran cahaya, subtraktif mixing namanya, percampuran cahaya, warna-warna cahaya, keseimbangannya akan menjadikan warna cahaya itu menjadi putih bening. Putih bening. Itu warna cahayanya. Jadi kelihatan dalam meditasi itu indikasi. Siapa yang melihat sebetulnya kita? Rasa kita, bukan mata kita kan? Rasa kita. Itu makanya siapa yang melihat sebetulnya kita? Bukan mata kita, spirit yang melihat. Melalui mata, spirit melihat. Mata sebagai alat penglihat bagi spirit. Contoh, copot nih bola mata, maaf ya, letakin di meja, bisa ngeliat nggak? Nggak bisa. Artinya ada spirit. Makanya dalam diri ada spirit. Makanya yang kita tuju ada spirit dalam diri kita. Itu tujuan meditasi. Mengalami. Ritual nggak boleh, nggak sadar. Meditasi mesti menundukkan pikiran agar fisik kesadarannya menjadi kesadaran yang lebih tinggi. Bukan dibunuh itu pikiran. Kesadaran lebih tinggi. Kesadaran lebih tinggi artinya apa? Lemahkan kesadaran fisiknya, lemahkan kesadaran pikiran, lemahkan kesadaran pikiran. Nah, kesadaran pikiran ketika dia lemah,
yang lain ikut lemah. Tapi kalau pikiran masih berkesadaran pikiran, yang lain kan punya kesadaran juga, bisa ngelawan dia. Oh sorry pikiran, lu kan sama sama gua, kesadaran lu kan sama, gua juga punya kesadaran, kata ego. Nggak mau gua, nafsu juga gitu. Ayo dong, kerjain dong. Ngapain perintah-perintah gua? Bisa begitu, sama aja lah kita manajemen seperti kita juga lah. Tapi kalau pangkatnya pikiran lebih tinggi dari pangkat aspek tubuh yang lain terkait dengan indera dan yang lain-lain, tunduk yang lain. Pangkat gue lebih tinggi, gue jenderal. Gue apa sekarang? Gue udah berkesadaran jiwa ya. Pikiran bilang gitu sama jiwa, sama nafsu, sama ego, sama akal. Gue udah kesadaran jiwa ya. Lu mesti kesadaran fisik ya. Lu harus ikut gue ya. Gue jenderal ini gitu. Nah, tunduk mereka semua. Nah, tundukkan pikiran, tunduk semuanya. Baru kita masukkan data tentang kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran jiwa itu. Gerbang sudah mulai kelihatan ketika kita melihat warna-warna yang lebih indah, lebih pelangi-pelangi sudah berubah menjadi warna lebih putih, lebih bening. Itu yang saya selalu rasakan. Tapi begitu pun bisa berbeda kita, karena kita memang harus berbeda, karena kita berbeda adonannya gitu. Tapi itu garis yang bisa menjadi pegangan. Baca-baca dulu. Wah, Mbak Rini Widyastuti dari Timur nih hadir. Mbak Nur Hayati Karim dari Kuala Lumpur nih. Masih di Kuala Lumpur ya Mbak Nur. Ini saudara saya juga nih. Saudara-saudara yang lain nih nggak kelihatan nih. Kecil banget. Tapi sekalian semua saudara saya. Saya akan berbagi kepada saudara-saudara saya dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat yang sebesar-besar dari itu. Nah, setelah kita masuk dalam suasana itu, fisik kita kan kontraksi selnya, membangun sebuah jaringan-jaringan. Pergesekan-pergesekan ini menimbulkan kenikmatan yang luar biasa. Itulah yang saya sebut sebagai ekstasi. Kenikmatan luar biasa, kenikmatan yang nggak bisa kita dapatkan dalam keadaan sadar. Ekstasi. Mohon maaf, itu ereksi tanpa ejakulasi bisa berjam-jam. Kebayang gitu. Kenikmatan kita dalam gerbang keilahian itu begitu nikmatnya. Kebayang nggak nikmatnya kalau ketika kita menyatu dengan keilahian itu. Itulah bahagia dalam takdir. Baru ngelihat gerbangnya, sel kita ini aktif setengah mati semua dan terhubung dengan alam semesta raya ya. Nanti kita ceritakan itu. Ada satu titik putih nanti bening itu. Biasanya kita ketemu itu. Itulah saudara kembar kita sesungguhnya alam semesta raya sana yang ditunjukkan di situ. Nanti terkait semuanya dan semuanya masuk akal. Karena akal kita nggak punya kita gunakan secara maksimal, maka kita bilang nggak masuk akal. Gimana mau masuk akal? S1 mau menilai S3, S7 nggak bisa. Kita semua punya potensi untuk memiliki akal yang mampu membongkar semua rahasia apa yang ada dalam diri kita. Rahasia, bukan rahasia ya. Tuhan tuh nggak pernah berhasia ya. Orang dia maha kok berhasia. Yang berhasia kan kita. Jangan buka semua lah, sedikit-sedikit aja lah buka, ntar ketahuan nggak laku barang kita. Kira-kira gitu kita kan. Tuhan tuh nggak ada yang rahasia, kita aja yang nggak pinter membedahnya. Bagaimana para nabi, para suci, para itu membedah tentang Tuhan itu. Keren mereka. Kita bisa begitu. Sebagai manusia ya, bukan sebagai kenabian, bukan pada pangkatnya. Bisa. Asal helix kita bisa berkembang. Sampai 12 helix. Paling tidak. Saya mendengar informasi baru itu. Jadi masuk kita ke dalam suasana itu. Bahagia sekali. Jangan terpaku itu, kejar terus. Bleng masuk. Nah, akan terjadi lompatan-lompatan. Ketika kita fokus pada lafaz dan zikir tentang Tuhan itu. Gitu. Bisa dirasakan kok. Akhirnya gimana? Ya kalau udah pernah masuk, yang namanya udah pernah masuk, kan rasanya udah kita bawa. Bisa kita bawa, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan meditasi yang katanya manunggali kaulan Gusti itu. Yang saya juga belajar dari leluhur itu. How to manunggali kaulan Gusti. Itu yang saya kejar gitu. Bukan konsep manunggali gini. Enggak, saya kejar. Seperti gini. Ya leluhur,
Saya cerita-cerita itu nggak usah lah dia apa gitu. Saya maunya gini, bagaimana saya bisa menunggal itu dengan cara leluhur gitu. Masa leluhur aja yang boleh, saya nggak boleh gitu. Ajarin dong, ini kan saya cucumu. Walaupun saya Batak, leluhur orang Jawa. Tapi kan sebetulnya cucu saya. Kan dia leluhur Nusantara gitu. Gitu kira-kira belajarnya gitu dulu. Ngotot saya. Raiso, cok. Nggak bisa dong. Kenapa? Akhirnya bertahun-tahun tuh sih. Oh begini, oh begini, oh begini. Nah itu yang akan saya kabarkan kepada saudara-saudara saya. Jadi, oh begini, oh begini. Nih kenikmatannya Allah. Ini pernah terjadi gini nih. Saya kan punya teman-teman tuh dulu, tapi udah sekarang udah ada yang meninggal, ada yang 5 orang lah tuh. Macam-macam tuh, kepintarannya macam-macam. Ada yang bisa melihat, ada yang bisa mendengar, ada yang bisa merasakan hebat banget gitu. Pinter-pinter saya cuman jadi bos doang ini kalau lihat itu lihat. Kalau tanya dia suruh ngeliat gitu. Saya punya kamera istilahnya, saya punya kamera, saya punya mikrofon, saya punya macam-macam. Di antara teman-teman saya sendiri nggak bisa apa-apa. Tapi nggak apa-apa dong, orang nggak sekolah boleh dong ngatur dokter, ngatur segala macam. Itu kira-kira gitu, tapi bercanda. Jadi Bu Rizky, selamat datang Pak Abu. Jadi kira-kira gitu meditasi. Jangan dianggap, oh meditasi, enggak. Yang penting ilmunya. Biasa aja. Gini contohnya, saya praktekin sini ya. Saya sudah berdoa, saya cuman gini aja. Kenapa saya pejamkan mata? Kalau saya buka mata saya, berarti saya nggak menundukkan fisik dong, gitu. Cuman gini aja. Kadang-kadang gatel dikit, saya garuk aja. Gitu. Yang paling penting fokus saya pada tujuan saya itu. Yang pertama kan kita kepengen lah, kita kenal Tuhan itu. Tiket sudah ada nih. Sudah itu, udah berapa lama nih? Belum 1 jam. Gak apa ya, belum 1 jam ya. Saya kalau udah ngobrol, seneng aja, bisa panjang-panjang saya, tukang ngobrol kali. Tapi jarang juga sih ngobrol, gak ada teman. Jadi, santai aja. Garuk-garuk dikit boleh. Kebas pindahkan. Latihan. Dalam proses perjalanannya, kita memang tujuan kita tidak haruslah masuk ke suasana yang maha ilmu, maha hening, maha pengetahuan tadi. Tapi kita akan masuk ke dalam kesadarannya. Jadi di tengah-tengah perjalanan banyak pesan-pesan. Banyak calo-calo. Seperti kita Jakarta-Bandung. Kan sebelum Jakarta-Bandung ada Bogor, ada Cianjur, atau jalan tol. Kan banyak calo-calo, banyak yang lirik-lirik juga. Gitu. Itulah entitas yang tidak tahu jalan pulang karena dia menduakan Tuhan. Nanti kita cerita dalam episode berikutnya. Sambil juga saya post di YouTube, di Facebook juga sedikit-sedikit. Tapi saya sekarang fokusnya di YouTube. Kenapa di YouTube? Saya bisa menjelaskan lebih gamblang gitu. Kalau ada kurang-kurangnya besok saya jelaskan lagi gitu. Kalau saya nulis di Facebook, aduh Mak, saya nulis tuh gini, jempol saya gede-gede begini, saya gaptek, terus pakai handphone, nulis 1 kata bisa 4 kali salah. Tapi keren, setahun ini saya bikin 4 buku ya. Hampir 600 halaman, pakai handphone doang ngetiknya. Pakai laptop, dipakai sama anak-anak lagi WFH. Ya udah saya ngalah pakai handphone aja. Tapi bisa sih. Bisa. Asal kita mau bisa. Jadi gitu. Kita diam aja, diam. Pertama memang terjadi kita seolah gimana. Terus badan kita kadang-kadang ada gereng-gereng, biarin aja gitu. Itu dalam proses fisiknya. Kita bangkitkan sel kita, termasuk DNA-nya. Ada Yunijar Harahap ini saudara saya ini. Yun, saudara saya Harahap dari Medan, satu kantor dulu di TVRI Medan. Sehat ya Yun? Oke Yun, sehat Yun. Cerita yang lain nih Yun. Yuni nggak pernah tahu saya bisa cerita ini nih Yun ya. Teman-teman banyak saya nggak tahu saya meditasi. Banyak, cuman berapa 5, 6, sampai 10 orang aja yang tahu saya meditasi barangkali. Tapi saya punya aplikator yang hebat, ada di Purwosari namanya Guntur Bisawarno. Jadi selalu pengetahuan saya ceritakan kepada dia dan dia mengaplikasikan dalam kehidupannya.
Dan dia saya pikir orang yang sangat terjolimi dalam hidupnya melihat dari sejarahnya. Tapi dia sekarang apa dia bilang? Kalau besok aku mati juga aku udah selesai, nggak ada urusan katanya. Karena aku udah paham, aku udah mengerti gitu. Itu yang dia bilang. Padahal selama hidupnya dia sekarang umurnya sekitar 50-an. Belum, di bawah saya, jauh di bawah. Itu selalu gelisah dalam hidupnya. Setelah saya sejak 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya mulai menceritakan, saya kenal dengan dia, menceritakan tentang efek meditasi ini. Dan dia lakukan. Dia sekarang, berapa bulan yang lalu dia bilang, kalaupun saya mati sekarang, saya clear, saya paham, saya mengerti. Keren gak? Pak Guntur Wicawarno, apa kabar? Dia lagi di Bromo nih. Lagi di Bromo, kali nggak dapat signal atau gimana, nggak, tapi nggak muncul, nggak apa-apa. Jadi kira-kira begitu meditasi itu. Merelakan diri kita untuk patuh, untuk bisa memenggal semua kemelekatan selain kepada Allah. Kita mungkin nggak punya keberanian untuk itu karena duniawi. Takut anak kita nggak makan, takut istri kita, takut nggak dibilang hebat, takut nggak dibilang. Padahal kita hanya melakukan, yang menentukan mereka, sistem itu yang menentukan. Jangan takut anak kita nggak makan. Pasti makan, diberi oleh Yang Maha Kuasa. Kita hanya berupaya, cuman masalahnya kan gitu. Harus dari kita, semua dari kita, kan gitu-gitu. Tapi sebetulnya nggak begitu. Nanti kita bisa rasakan itu. Bagaimana nikmatnya bergantung kepada Tuhan itu. Bagaimana nikmatnya kita nggak pernah merasa apapun, santai aja. Segala persoalan, jadilah apa adanya di sana semua. Yang paling parah kan kita takut nggak dibilang kaya. Mulailah berlagak, begini, begitu. Artinya pertama ngutang. Yang kedua gini, lama-lama kita bohongin orang, lama-lama kita bohongin Tuhan. Takut kali kita nggak dibilang orang kaya. Gitu Yun, bahasa Medannya Yun ya. Gitu, kira-kira gitu. Jadi, banyak pesan dalam perjalanan meditasi, tapi kita bisa mengujinya dengan sebuah alat ukur. Pesan itu datangnya itu adalah baik. Akal menerima sebagai kebenaran, mudah diimplementasikan, dan produk turunannya juga baik. Itu alat ukur ketika kita dalam proses meditasi itu mendapat pesan-pesan begitu, itu pegangan jadi pegangan. Contoh begini, saya pernah kejadian soalnya ini di daerah timur, saya sering menilai sebuah pesan begini-gini, gitu. Jadi pertama harus akal kita gunakan, kita rujuk dengan ilmu pengetahuan. Wajar nggak itu pesan itu? Misalnya suruh bangun rumah ibadah di pulau terpencil. Oh, karena kita butuh sesuatu, ini bangga pesan Tuhan, kita bikin. Logikanya rumah ibadah itu kan untuk orang-orang di sekitar situ. Dari pulau terpencil nggak ada orang-orang. Untuk siapa? Berarti salah pesan itu. Kira-kira gitu. Langgar aja nggak apa-apa kok. Kalau itu pesan Tuhan kita langgar, nggak apa-apa juga. Tuhan pemaaf kok. Karena kalau tidak sesuai dengan akal, kita kan alat ukur kita ada akal kita, ada pikiran kita. Itu alat ukur kita yang kita gunakan. Kalau kita salah kepada Tuhan, minta maaf. Tapi kalau salah karena orang lain, melangsar kita. Nggak bisa pulang. Jiwa kita ini nggak bisa pulang, nggak dinilai. Nggak dianggap kita terdaftar sebagai di perguruan tinggi bumi ini, nggak dianggap. Mau pulang kemana? Walaupun saya udah dapat bocoran doanya sih, nanti kita pelajarin tuh. Itu makanya penting doa-doa bagi leluhur kita. Doakan ibu kita, ayah kita, nenek kita sampai ke atas. Karena dia yang akan mendampingi kita. Dia akan mendampingi jiwa ketika jiwa kita tersakiti. Dan jiwa kita teraniaya oleh pikiran yang gak mau menurut kepada jiwa. Saya sudah di YouTube sudah ada yang bilang hubungan jiwa dengan pikiran, hubungan pikiran dengan fisik. Udah ada sih. Ada 2 episode belum on air. Tapi sudah ada, bisa dilihat di sana lah. Ini hanya gini loh, live ini ya temu-temu kangen kita lah. Belum bisa kita ketemu karena COVID, karena segala hal. Paling nggak kita bisa ketemu ngobrol gini lah. Masih rupanya si
Bang Hairudin Lubis atau teman-teman saya bilang, Bang Ucok tuh masih sehat ya, alhamdulillah gitu. Didoakan orang juga saya gitu. Nggak apa-apa sedikit orang, tapi mungkin minggu depan kita udah bisa pakai YouTube lah diskusinya. Jadi saya pikir gitu dulu ya saudara-saudaraku ya. 1 jam udah ya. Tolong beri masukan diskusi tentang apa nanti kira-kira yang live begini. Atau tulis di kolom YouTube atau kolom YouTube atau di Facebook bisa lah. Kalau di Messenger kadang-kadang saya nggak lihat karena terlalu sibuk deh. Jadi di YouTube lah. Jadi kalau di YouTube, di Facebook kita bisa berbagi juga pengalaman. Pertanyaan saya bisa dijawab. Saya akan berupaya menjawab berbagai pertanyaan yang semampu saya yang bisa saya jawab. Agar apa kita sama-sama mengerti dan saling berbagi kita. Bukan saling meniadakan tapi saling memenuhi. Sampai gitu ya, saudara-saudaraku ya. Saya ngeliat muka saya sendiri dari tadi. Tetap sehat dan bahagia. Ayo meditasi supaya kita mengerti.